Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini pertemuan awal kita di perkuliahan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum perkuliahan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu sama kawan-kawan semua, walaupun mungkin sebagian sudah mengenal saya, tapi mungkin ada beberapa yang hanya menebak-nebak. Karena kemarin saya baca di chat grup kita ada yang memanggil saya ibu. Nah, ini yang kacau ini kan. Jadi kalau sudah melihat saya secara langsung di video, ada kumisnya, ada jenggotnya, berarti sah lah itu sudah seorang laki-laki, ya kan? Jadi kawan-kawan semua, nama saya Aulia Rahman Hakim Hasibuan, SHMH. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah di Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di semester ini. Jadi kawan-kawan, di pertemuan pertama sampai ke-16 nantinya kita akan bertemu secara video pembelajaran ataupun Zoom, bahkan memberikan materi kepada kawan-kawan semua. Kemudian perlu kawan-kawan pahami bahwa perkuliahan kita ini adalah perkuliahan online, tapi dengan metode perkuliahan self-paced. Sebelumnya saya sudah menjelaskan sama kawan-kawan melalui grup WhatsApp. Saya juga sudah memberikan aturan tata cara pelaksanaan perkuliahan melalui self-paced ini. Jadi kawan-kawan saya sudah meyakini, sudah membaca dan sudah memahami tentang aturan dalam perkuliahan self-paced ini. Jadi kawan-kawan semua, bagi saya sangatlah penting kawan-kawan dapat memahami apa yang telah saya jelaskan ataupun saya berikan aturan tentang self-paced ini. Karena self-paced ini bukan perkuliahan yang murni Zoom, tapi dikombinasikan dengan perkuliahan dengan memberikan seperti video pembelajaran pada saat ini. Kemudian kita akan nanti melaksanakan secara via Zoom, kemudian pemberian materi melalui portal maupun di grup WhatsApp. Kemudian terkait penilaian kawan-kawan, jadi ketika saya memberikan materi ataupun memberikan video pembelajaran seperti ini, kawan-kawan bisa berdiskusi, bisa bertanya kepada saya melalui grup WhatsApp. Jadi bisa menyebutkan nama dan NPM ketika ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan pendapat. Jadi dengan memberikan pendapat maupun pertanyaan di dalam grup WhatsApp, sehingga membuat saya memberikan penilaian tersendiri bagi kawan-kawan yang sering menanya ataupun memberikan pendapat di grup WhatsApp kita. Begitu. Jadi bukan berarti kita kuliah secara online self-paced ini, kemudian saya tidak bisa mengenal kawan-kawan semua. Jadi ketika kawan-kawan bertanya di grup WhatsApp, itu sebagai cara agar saya dapat mengetahui dan mengenal kawan-kawan semua. Ketika saya mengenal kawan-kawan semua, maka akan berdampak terhadap nilai yang saya berikan kepada kawan-kawan semua. Begitu. Jadi harus diingat, keaktifan di grup WhatsApp juga menjadi penilaian tersendiri bagi saya. Kemudian kawan-kawan patut diingat juga, ketika ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan pendapat, haruslah memandang waktu begitu. Karena saya pernah juga ditanya sama mahasiswa di jam 10 malam, di jam 1 malam. Nah, kita ini kan bukan robot AI yang setiap hari, setiap menit dapat ditanya kemudian langsung memberikan jawaban. Karena kita kan butuh tidur dan istirahat juga. Robot aja kalau misalkan nggak tidur pun bisa rusak ya kan, apalagi kita manusia ini. Kira-kira gitu kawan-kawan. Jadi silakan bertanya pada saya di waktu dan jam yang kira-kira kawan rasa itu efisien untuk bertanya. Yang pastinya jam kerja lah gitu kan, jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Boleh, silakan kita diskusi. Sepanjang saya tidak memiliki kesibukan yang berat, pasti langsung saya jawab dan kita langsung bisa berdiskusi di grup WhatsApp tersebut. Gitu. Karena ini metode perkuliahan self-paced, metode perkuliahan yang aktif di online, aktif di sosial media grup WhatsApp, begitu. Jadi kawan-kawan boleh bertanya terkait perkuliahan ini tentang hukum perlindungan saksi dan korban di grup WhatsApp kita. Jadi bagi yang ingin menjawab, bagi yang ingin bertanya dan memberikan pendapat akan menjadi penilaian tersendiri terhadap saya. Jadi nanti kalau misalkan kawan-kawan mau bertanya, silakan sebutkan nama dan NPM sehingga menjadi rekaman otentik di grup WhatsApp sehingga menjadi bukti untuk penilaian saya terhadap kawan-kawan semua. Itu pembuka dari saya. Jadi kalau bisa kita pahami bersama, karena ini merupakan ikatan antara kawan-kawan semua
dalam perkuliahan ini, begitu juga dengan saya, ikatan saya dalam perkuliahan ini untuk memberikan pengajaran perkuliahan kepada kawan-kawan. Begitu. Jadi saya anggap kita sepakat untuk hal itu karena juga sudah saya share aturan dan tata cara pelaksanaan perkuliahan melalui Selfis ini. Jadi saya harapkan kita taati bersama. Langsung kita ke substansi perkuliahan. Perkuliahan kita ini tentang hukum perlindungan saksi dan korban. Jadi di setiap pertemuan akan saya share materi perkuliahan. Saya juga sudah ada modulnya, modul ajar dalam perkuliahan ini. Modul ajar itu setiap sub-judul ataupun materi-materi perkuliahan yang akan saya sampaikan setiap kali pertemuan. Jadi kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Jadi pertemuan 1 sampai 15 akan saya share materi berbentuk PowerPoint. Jadi kawan-kawan bisa baca, kawan-kawan bisa pahami, kawan-kawan bisa bertanya apabila ada hal yang kira-kira kurang paham. Kemudian terkait judul dalam perkuliahan kita ini adalah hukum perlindungan saksi dan korban. Jadi yang harus kawan-kawan pahami, kita belajar tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap saksi, bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban. Lebih konteksnya lebih kepada hukum pidana sebenarnya. Walaupun saksi bukan berarti hanya di hukum pidana, di hukum keperdataan juga ada saksi. Saya yakin dan percaya kawan-kawan sudah belajar tentang apa itu saksi dan apa itu korban. Jadi ini kita belajar tentang bagaimana bentuk perlindungannya. Bukan lagi bicara tentang apa itu saksi, apa itu korban. Kita tetap akan membahas itu apa itu saksi dan apa itu korban, tapi hanya segelintir lah, tidak penuh. Karena saya yakin sudah dipelajari. Kita lebih spesifik membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan saksi, bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban. Begitu. Apalagi kita ketahui sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena begitu pentingnya seorang saksi dan korban ini ketika dia diminta keterangan di depan pengadilan atau pada saat penyelidikan maupun penyidikan di kantor polisi, bahkan di kejaksaan. Begitu. Karena fungsinya saksi itu adalah untuk memberikan keterangan yang berfungsi untuk terangnya suatu peristiwa pidana. Nah, korban juga begitu. Korban ini bisa dikategorikan sebagai orang yang mengalami kerugian terhadap perbuatan pidana. Namun, bisa saja korban itu masuk dalam ranah yang namanya saksi. Kalau saya contohkan misalkan seorang korban pencurian atau korban perampokan, dia orang yang pertama kali merasakan, menyaksikan, dan melihat langsung keadaan ketika peristiwa pidana tersebut terjadi. Begitu. Jadi, bisa juga korban menjadi keterangan yang memberikan kesaksian. Begitu. Dan bisa juga orang lain menjadi saksi terhadap korban yang menjadi yang mengalami peristiwa pidana. Gitu. Jadi kawan-kawan harus pahami kenapa sih saksi ini dan korban harus dilindungi. Karena terkadang keterangan saksi ini dapat memberikan efek memberatkan pihak yang satu atau bahkan meringankan pihak yang satunya. Gitu. Sehingga acap kali saksi ini diintervensi oleh pihak eksternal agar memberikan keterangan yang tidak sebenar-benarnya dengan tujuan untuk menyelamatkan salah satu pihak misalkan. Makanya terkadang ada perlindungan saksi dan korban ketika dia sudah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Namun karena kesaksian tersebut ternyata membuat pihak yang lain itu terancam pidananya atau itu terancam kerugian terhadap dirinya. Maka saksi tersebut terintervensi. Bisa saja terintervensi terganggu psikisnya, bisa saja terganggu fisiknya, bahkan bisa saja terganggu lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan mungkin lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Karena ketika dia diancam nanti, kalau misalkan kau sampaikan hal-hal yang seperti ini akan kubunuh orang tuamu, misalkan. Kalau misalkan kau sampaikan hal-hal seperti ini akan kuhilangkan nyawamu. Terkadang hal tersebut bisa terjadi terhadap seorang saksi. Begitu juga dengan korban. Ketika korban ini mengalami kerugian terhadap peristiwa pidana, kemudian korban ini memberikan keterangan agar terangnya suatu peristiwa pidana, acap kali korban juga menjadi sasaran untuk terintervensi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sehingga
pihak yang mempunyai kepentingan tadi itu terhalangi ataupun selamat dari jerat pidana, selamat dari jerat hukum begitu. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini kawan-kawan. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap saksi dan bentuk perlindungan terhadap korban. Begitu. Kemudian bagaimana pengertian dan saksi terhadap korban. Bagaimana pengertian saksi dan korban? Yang pertama, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah, kalau berdasarkan tujuan daripadanya, yaitu memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian, pada saat pemeriksaan di kejaksaan, yaitu penuntutan, dan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Gitu. Nah, kemudian korban, apa definisi korban? Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, kerugian mental, dan atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Jadi ketika orang mengalami kerugian, dia misalkan dirampok, kemudian atau misalkan dia dianiaya, dilakukan ataupun dia merupakan korban penipuan, penggelapan, maka ketika dia menjadi korban haruslah dilindungi. Begitu. Karena terkadang korban ini dianggap karena belum terangnya satu peristiwa pidana, acap kali korban ini dianggap korban yang dalam tanda kutip mengada-ngada begitu. Padahal sebenarnya memang benar terjadi peristiwa pidana. Tapi karena adanya korban sehingga dapat membuka peluang terhadap pihak yang lain atau pihak katakanlah pelaku menjadi berat ketika si korban ini memberikan keterangan-keterangan yang dapat menyudutkan atau memberatkan pihak pelaku. Walaupun sebenarnya itu merupakan hal yang harus disampaikan. Gitu. Karena keterangan saksi maupun korban ini fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi untuk membuka terangnya suatu peristiwa pidana. Untuk belajar tentang perlindungan saksi dan korban ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi sudah ada undang-undang yang melandaskan bagaimana seorang saksi dapat dilindungi, seorang korban dapat dilindungi dari segala hal. Baik perlindungan hukum, perlindungan daripada psikis, mental, bahkan fisik begitu. Apa tujuan perlindungan saksi dan korban? Yang pertama memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Sudah barang pasti ketika seseorang ingin menyampaikan kesaksian, dia terkadang takut. Ya kita ketahui, kadang masyarakat sekarang lah ya, ada orang yang meninggal dunia di tengah jalan gara-gara tertabrak kendaraan lain atau kecelakaan. Padahal orang di sekitar tersebut melihat langsung terjadi peristiwa tabrakan tadi gitu ya. Itu kan ada peristiwa pidana, ada indikasi akibat kelalaian seseorang dalam berkendara mengakibatkan matinya seseorang. Nah, orang yang menyaksikan peristiwa tadi itu terkadang takut. Udahlah jangan di situlah kita jauh-jauh aja kita, nanti kita pula dijadikan saksi, kita pula nanti dipanggil-panggil ke kantor polisi. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama di tengah-tengah masyarakat. Kenapa tidak takut memberikan keterangan begitu kan? Kita nanti takut terbawa-bawa di ranah kepolisian, takut dipanggil-panggil polisi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami. Karena saksi itu bukanlah orang yang melakukan tindak pidana. Tapi sebaliknya, saksi itu adalah orang yang dapat membuka terangnya suatu peristiwa pidana. Jadi untuk apa kita takut untuk menyuarakan ataupun menyampaikan keterangan yang dapat membuka ataupun membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Yang ini terkadang menjadi dilematis di tengah-tengah masyarakat. Maka timbul jugalah ataupun muncul jugalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Gitu. Ada misalkan yang korban ataupun pelaku kejahatan tersebut misalkan ternyata yang kita ketahui orang hebat gitu. Nah, janganlah kita jadi saksi daripada bapak itu anggota DPR itu, nanti gara-gara kita menyampaikan keterangan di kepolisian, kita pula nanti dicari-cari sama orang, hajab kita pula nanti yang menjadi susah gitu kan, dikejar-kejar orang. Nah, ini terkadang kita tidak paham bagaimana sebenarnya ada lembaga dan bahkan aturannya pun ada bagaimana kita ketika kita menyaksikan suatu peristiwa pidana, kita itu dilindungi agar mendapatkan rasa aman dan menjamin hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, tanpa intervensi. Gitu. Kemudian kita juga sebagai saksi atau orang-orang yang menjadikan saksi dan korban dapat mempunyai hak. Yang pertama, mendapatkan perlindungan atas keamanan baik pribadi, keluarga, dan harta benda. Ini yang saya jelaskan tadi. Kemudian mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Jangan pula kita sudah menerangkan suatu peristiwa pidana, memberikan kesaksian,
Namun informasi itu ditutup-tutupi oleh katakanlah oknum penyidik ataupun oknum penegak hukum lainnya. Setelah kita memberikan keterangan, setelah orang memberikan keterangan, ya sudah barang pasti kita ingin tahu keterangan kita tadi itu fungsinya bagaimana, dampaknya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Nah, kepolisian ataupun pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan tindakan pidana tadi itu mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kita untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum. Jadi dalam hal ini lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK sudah diberikan kewenangan untuk mendampingi baik secara psikologis maupun secara hukum. Nah, sudah ada lembaganya. Kemudian bagaimana bentuk perlindungannya? Yang pertama perlindungan fisik, pengawalan. Kawan-kawan mungkin pernah melihat kasus-kasus besar, kemudian seorang saksi tersebut kemana-mana pun harus dikawal. Seperti kalau masih ingat kawan-kawan kasus Richard Eliezer, yaitu merupakan saksi kunci dalam perkara Sambo. Jadi sampai dia pun takut sehingga begitu dia ketakutan dia lapor ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika setiap kali dia memberikan keterangan di muka persidangan, itu selalu dikawal oleh kawan-kawan dari LPSK. Bahkan ketika hakim mengetuk palu, kawan-kawan dari LPSK langsung sigap untuk mengerumuni dia, melindungi dia agar jangan sampai disentuh, jangan sampai dimintai keterangan, jangan sampai tersentuhlah fisiknya begitu. Sehingga keamanan dia benar-benar diperhatikan oleh LPSK. Begitu juga dengan perlindungan hukum dan juga perlindungan identitas terhadap si saksi tadi. Nah, ini tadi saya sampaikan, kita sudah memiliki lembaga perlindungan saksi dan korban, yaitu LPSK. Lembaga independen yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Lembaga yang berwenang memberikan perlindungan, bantuan, dan restitusi terhadap korban maupun terhadap saksi. Karena itu merupakan bentuk tanggung jawab negara, di mana negara wajib melindungi setiap warga negara dari ancaman, termasuk saksi yang sangat-sangat berpotensi mendapatkan ancaman. Kemudian melalui LPSK, negara menjalankan kewajiban tersebut. Bagaimana prosedur permohonan perlindungan? Saksi atau korban mengajukan permohonan ke LPSK. Yang saya contohkan tadi, kasus Sambo, yaitu Richard Eliezer yang mengajukan permohonan ke LPSK agar dilindungi ketika dia memberikan keterangan maupun ketika dia dalam situasi pelaksanaan ataupun dalam masih suasana penyelesaian perkara di persidangan. Sampai orang tuanya pun tetap dikawal begitu. Kemudian LPSK melakukan verifikasi bagaimana resikonya gitu kan. Kemudian LPSK menetapkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pihak ataupun saksi yang diberikan ataupun memberikan keterangan begitu. Jadi bagaimana peran aparat penegak hukum? Polisi wajib melindungi keselamatan saksi serta korban. Bahkan jaksa, hakim wajib menjamin daripada hak saksi dan korban di dalam pengadilan. Jaksa dan hakim wajib menjamin hak saksi dan hak korban di pengadilan. Ini undang-undang yang menjamin, yang dijalankan oleh polisi, jaksa, dan juga hakim. Di kesimpulannya kawan-kawan, perlindungan saksi dan korban adalah aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran LPSK memperkuat keadilan dan rasa aman bagi masyarakat. Jadi ini kesimpulannya kawan-kawan. Jika ada yang ditanya, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Jika ada yang ingin memberikan pendapat, silakan. Tapi ini pertemuan ini adalah pertemuan perdana kita. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akan memberikan materi yang kedua bagi kawan-kawan. Silakan dibaca, silakan dipahami. Jika tidak paham, ingin bertanya, memberikan pendapat, silakan di grup WhatsApp. Dengan memberikan menuliskan nama dan NPM ketika ingin bertanya. Demikian kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam masyarakat cerdas hukum. See you next time. Bye-bye.